Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan masalah syarat batas. Pada bagian ini ada kurang lebih 5 bagian yang akan kita pelajari. Bagian pertama itu terkait dengan pendahuluan. Di sini berisi pengertian. Ya, di bagian bab 1 ini kita akan belajar tentang pengertian dari masalah syarat batas. Di sini nanti pengertiannya akan kita perlihatkan atau akan kita bahas terkait apa itu nilai awal dan apa itu nilai batas. Juga selain ini kita juga akan bahas terkait dengan yang mana itu solusi dari masalah syarat batas, seperti itu. Secara umum seperti itu, dan ini tentunya berkaitan dengan persamaan diferensial. Nanti kita lihat pengertiannya. Kemudian pada bagian kedua kita akan mempelajari terkait dengan masalah nilai eigen dan fungsi eigen. Di sini masalah nilai eigen dan fungsi eigen. Kemudian setelah masalah nilai eigen dan fungsi eigen, kita melangkah ke fungsi eigen. Nanti itu kadang dikatakan faktor eigen. Kita kemudian akan melangkah ke pelajaran terkait dengan deret Fourier, juga transformasi Laplace dan aplikasi transformasi Laplace. Terkait dengan masalah nilai eigen dan fungsi eigen itu sebagai bentuknya nanti akan kita pelajari. Diberikan suatu persamaan diferensial dengan batasnya, atau diberikan suatu masalah syarat batas, kemudian masalahnya misalnya begini, contohnya itu seperti ini. Misalnya kita punya y double aksen tambah lambda y aksen sama dengan 0. Kemudian kita punya misalnya y 0 nya sama dengan misalnya 0, kemudian y v misalnya sama dengan 0 juga. Ini syarat batasnya, jadi kita katakan nanti ini sebagai syarat batasnya, ini sebagai PD nya, jadi ini adalah PD persamaan diferensialnya, ini adalah syarat batasnya. Kita akan menentukan ini lambdanya, kira-kira berapa nilai lambda yang kita berikan di sini supaya PD dan SB ini memiliki solusi, atau dengan kata lain keseluruhannya ini sebagai MSB ini punya solusi selain solusi trivialnya, seperti itu. Lambda inilah nanti yang dimaksud dengan nilai eigen, sedangkan Y yang memenuhi berdasarkan nilai eigen yang ada itu dikatakan sebagai fungsi eigen atau vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda tertentu itu, lambda yang memenuhi supaya ada solusinya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan bab 3, pada bagian yang ketiga itu ada deret Fourier. Deret Fourier nanti ini kita akan memiliki suatu bentuk deret dalam sinus dan kosinus. Bisa dalam sinus saja, bisa dalam kosinus saja, atau bisa dalam sinus sekaligus kosinus dari suatu fungsi. Jadi kadang fungsi mungkin fx sama dengan 2x atau apa, atau bisa juga gx sama dengan x kuadrat. Ini dibentuk dalam bentuk deret. Jadi ini bentuk deret nanti. Ini juga bisa dibentuk menjadi bentuk deret, pendekatan nilainya, atau ya pendekatannya dalam bentuk deret. Itulah yang dimaksud dengan deret Fourier. Makanya nanti di situ ada deret Fourier kosinus, ada deret Fourier sinus, seperti itu. Kemudian pada bagian yang keempat, bab 4, nanti kita belajar transformasi Laplace. Dan bab 5 itu aplikasinya.
Transformasi Laplace ini kaitannya dengan kita mengubah bentuk dari suatu fungsi, diubah variabelnya. Awalnya simbol yang kita gunakan nanti mungkin awalnya ini fungsinya adalah ft. Jadi kita misalnya fungsi di sini punya fungsi ft, ini kita bawa menjadi fungsi dalam fs, f besar s. Jadi awalnya variabelnya adalah t, jadi di sini berawal variabelnya adalah t, nanti berubah fungsinya, fungsi lain variabelnya s, makanya dikatakan transformasi. Kemudian ini aplikasi. Yang kelima itu adalah aplikasi transformasi Laplace. Jadi ini aplikasi transformasi Laplace nanti dipelajari juga di bagian sini. Pada bagian awal nanti MSB di sini kita akan diperkenalkan di sini mencari solusi dengan cara biasa. Cara biasanya itu pertama kita cari dulu solusi PD-nya, kemudian kedua kenakan ke batasnya, syarat batasnya. Jadi solusi PD itu kita masukkan ke syarat batas untuk mencari ini, nanti dari sini kita akan peroleh solusi MSB-nya setelah dikenakan ke sini syarat batas. Sedangkan persoalan di aplikasi transformasi Laplace memberikan solusi yang lebih khusus lagi caranya. Jadi kita tidak perlu melalui dua langkah, satu langkah dua, cukup dengan satu langkah saja menggunakan ini transformasi Laplace kita sudah bisa temukan solusi dari MSB-nya. Itu perbedaannya. Saya kira seperti itu yang akan kita pelajari. Kemudian dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan beberapa rujukan. Rujukannya itu seperti berikut. Kita bisa lihat di sini rujukannya. Di sini ada bukunya Pak Ahmad Talib, tapi ini tidak dibagikan. Nanti ini sebagai kerangkanya saja saya akan berikan secara sedikit-sedikit. Kemudian yang menjadi pedoman khusus terkait bukunya itu kita pakai yang nomor 2, bukunya Elementary Differential Equation dan bukunya Rafi P. Agarwal, Donald O'Regan, Ordinary and Partial Differential Equations. Mungkin lebih ke nomor 3 nanti yang akan banyak digunakan. Kemudian nomor 6 juga bagus untuk bahasa Indonesianya kalau ini. Adapun yang lainnya mungkin kita pakai buku, tapi di sini sebenarnya kita kadang pakai cuma sebagian dari isinya buku. Kemudian di sini bisa dilihat dari bukunya, di situ terkait dengan persamaan diferensial ya. Memang materi ini tidak bisa lepas dari persamaan diferensial. Karena sebenarnya masalah syarat batas itu berasal dari persamaan diferensial, seperti itu kurang lebih.